Ya, bosku, selamat sore teman-teman Cipeng dan teman-teman Tirta. Kali ini aku berbicara bukan sebagai pengusaha, apalagi bukan sebagai sneakerhead, entusias, lokal pride, apalah itu. Banyak orang request, Mas Tirta kan ada gelar DR, ayo dikeluarin ilmu dokter ya. Dan kali ini aku berbicara dalam kapasitasku sebagai seorang dokter. Ya sebenarnya aku dokter biasa-biasa aja. Kebetulan alhamdulillah lulus dari FK UGM tahun 2009, lulus di 2013 gitu. Dan di sini aku berbicara mengenai sesuatu yang sebenarnya dianggap tabu banget di Indonesia, apalagi kalau bukan mengenai edukasi seks sejak dini. Sebelum kita mengenal edukasi seks sejak dini, kita harus mengenal teori Freud. Mas Tirta, apa itu teori Freud? Jadi teori Freud itu adalah, si Freud ini adalah soal dokter yang mengemukakan mengenai perkembangan seks sejak dia bayi. Perkembangan seks sejak bayi itu terkait banget mengenai edukasi seks, dan itulah pentingnya kenapa edukasi seks harus dilakukan sejak dini, karena ada teori Freud ini menurut aku. Jadi pada dasarnya otak manusia itu dibagi menjadi 3 perkembangannya, yaitu fase ID, fase ego, dan super ego. Itu terkait banget dengan juga fase seks, yaitu fase oral, fase anal, fase faling, fase laten, dan akhirnya yang terakhir adalah fase genital. Jadi yang pertama, ID itu adalah seorang keinginan, sebuah keinginan, nafsu, desire yang sudah ada sejak si bayi ini keluar dari rahim, coy. Membuka mata pertama kali, dia desire-nya pertama kali adalah haus, nangis, dan dia melampiaskannya bisa nangis. Ego itu adalah gimana caranya kita bisa mengontrol ID, tapi dalam batas yang benar-benar masih ringan. Misalnya kalau aku ya berarti aku harus ke WC. Kalau aku pipis, aku nggak bisa sembarang tempat. Kalau aku lapar, aku harus makan 3 kali sehari. Terus kalau aku mau mandi, aku harus di kamar mandi. Super ego itu udah menentukan logika dan akal dan pikiran, mana baik dan mana buruk. Itu disebutnya super ego, dan kita kayak Tirta sekarang itu super egonya udah terlatih. Ketika seseorang ego dan super egonya sudah tidak terlatih, itu bisa terjadi dia fail dan akhirnya hanya ID-nya aja yang mengontrol dirinya. Itulah kenapa ada orang yang benar-benar bisa terjadi pembunuhan atau terjadi pemerkosaan. Itu kenapa? Karena benar-benar ID-nya udah mengontrol semuanya dan dia tidak bisa membedakan baik dan buruk. Biasanya ID akan mengambil alih diri manusia itu ketika dia justru diambil alam bawah sadar, terutama ketika mabuk atau teler. Itulah kenapa orang mabuk dan teler benar-benar nggak bisa bedain baik dan buruk. Oke, kembali lagi ke edukasi seks teori Freud. Jadi perkembangan seks menurut Freud ini itu benar-benar dibedain menjadi satu fase oral. Itu usia 0 sampai 1 tahun, men. Di bayi 0 sampai 1 tahun ini, bayi itu hanya mengenal namanya fase oral, yaitu netek. Kalau dia haus, dia harus netek, dan netek itu ASI eksklusif selama 2 tahun, men. Kalau misalkan dia netek, haus banget tapi nggak dikasih tetek, atau si bayi ini nangis kehausan, kelaparan, tapi ibunya benar-benar kayak cuek banget dan akhirnya nggak dikasih tetek, si bayi ini perkembangannya akan gagal melewati fase oral. Dan itu menjadi sesuatu yang lebih krusial, bukan hanya karena dia kehausan, tapi si bayi ini akan menjadi pribadi yang benar-benar, 1, manja, kedua, bawel, ketiga, suka gigit kuku, keempat, suka gigit jempol kalau tidur, yang kelima, dia benar-benar tergantung banget dan suka banget ngomel kalau keinginannya tidak terpenuhi. Nah itu kalau dia gagal melewati fase oral. Nah kalau melewati fase oral, dia kalau misalkan kelaparan ya dikasih tetek, dia akan ya udah lewat fase oral, dia akan menjadi pribadi yang ngerti bersyukur, tidur tidak kena jempol gitu, tidak nemu jempol. Nah setelah mengalami fase oral, dia akan melewati yang berikutnya adalah fase anal, usia 1 sampai 3 tahun. Di fase anal ini si bayi ini udah mengenal namanya ID. Enaknya kalau men, itu di bayi enak banget, men. Itu yang dirasain bayi pada waktu itu. Bayangin dia tuh sudah tahu rasanya kayak orang-orang bayi-bayi ini kan kayak kalau biasanya pakai pampers. Nah di 1 sampai 3 tahun dia udah mulai dilatih yang namanya toilet training. Si orang tua ini kehadirannya penting di sini. Kayak misalkan di fase anal ini adalah si bayi ini pengen dia hanya bisa oe. Tapi kalau pakai pampers, brol, mencret aja dia keluar langsung dipapuk kan, terus diganti. Cuman lambat laun si bayi ini akan ngerti, dilatih. Nah disinilah pentingnya orang tua. Kalau kamu kebelat nah kamu nya di WC. Nah di situ dia akhirnya ngerti, oh aku pengen nih, dan kepuasan ini akan lega kalau aku di WC. Nah kalau si orang tua ini mengajarkan dengan benar, bayi ini akan benar kayak, oh aku berat berarti aku lari ke WC, bro, wah lega ya. Dan di situ akan orang ini akan menjadi orang yang patuh. Terus kedua akan menjadi tahu bahwa kalau itu membuang kotoran dan harus dilakukan di tempat yang privasi, bukan sembarang tempat. Dan 3 menjadi orang yang teratur. Lah mas, gimana kalau fase analnya kacau? Misalkan kayak gini, orang tuanya terlalu biarin. Ya udah kamu mah aku berat ya udahlah sendiri, gak diurus.
Otomatis anak ini akhirnya tahu, wah ternyata nahan enak ya, dan akhirnya dia akan menjadi nahan dan hanya bisa di tempat-tempat tertentu. Ada dari kalian yang kayak gitu, yang kalau hanya bisa di rumah, atau kalau hanya bisa di tempat yang dingin atau apa, itu karena dia terlalu pada waktu bayi, nah, mungkin kalian nggak ingat di fase analnya dia terlalu nikmat, wah ternyata nahan enak banget coy, itu yang dirasain bayi, dan akhirnya wah keluarnya harus di tempat tertentu gitu, bukan di WC tapi di tempat itu doang, akhirnya nggak nyaman, dan orang ini justru bisa terarah orientasi seksualnya salah. Kenapa? Karena dia akan bisa tahu kayak, oh ternyata nah enak ya, ternyata anal kalau dimainin enak ya. Nah bisa kemungkinan ke arah situ. Jadi ini pentingnya adalah pendidikan dari orang tua bahwa kalau harus di sini toilet training. Itulah pentingnya toilet training men. Jadi orang tua muda jangan meremehkan namanya toilet training. Gimana kalau ngaturnya terlalu keras? Misalkan kamu di sana, pak, ditampar. Yang terjadi adalah, wah, orang ini malah semakin takut Jadi orang ini malah menjadi orang yang sangat-sangat penakut, strict, dan takut banget mengemukakan pendapat dan orientasinya. Jadi dia malah takut, kalau nahan Jadi begitu harus segera cari WC, keluarin. Orang ini kalau grogi, main ceretan coy. Karena takut banget, karena orang tuanya didik terlalu keras. Nah itu perbedaannya. Fase anal kalau lolos, dia akan mengalami fase namanya fase paling. Fase paling adalah fase copy mechanism. Mungkin kalian tahu bahwa ada yang namanya kayak, wah mas, kalau saya punya bayi cowok kok deket banget ya sama ibu. Tapi kalau punya bayi cewek deket banget sama cowok. Ini yang dinamakan adalah audition complex dan namanya Elektra complex. Bingung kalian masih? Fase paling itu adalah fase seksual perkembangan dari usia 3 tahun sampai 8 tahun men. Dimana si bayi ini sadar bahwa dia tuh menjadi anak-anak dan sadar, oh men, aku punya alat kelamin namanya penis. Si cewek ngerti, wah aku punya alat kelamin namanya vagina. Nah di sini kan dia pasti tanya sama orang tuanya, bos, bu, pak, aku tuh punya penis. Nah di sini orang tua biasanya tabu, jangan dibahas. Anak kecil menjadi cari tahu sendiri lewat YouTube, dan akhirnya mereka tahu, wah ternyata penis kalau digoyang-goyang enak. Dia nggak tahu kalau penis ini digoyang enak keluar cairan bisa buat hamil. Dia nggak tahu itu. Nah, di sini pentingnya edukasi seks di fase ini, men. Fase ketiga, fase paling. Karena si anak ini orientasi seksualnya mulai terlatih, mengenal dirinya sebagai cowok atau anak laki-laki, dan cewek jadi anak cewek. Paham. Baru sampai sini. Berat. Oke, berat. Stay dulu. Tong. Oke, lanjut. Nah, mungkin kalian bisa take a break, minum-minum dulu, karena ini materi berat banget. Berikutnya adalah di fase ini adalah si anak cowok itu mengalami, ini teori Freud agak kontroversial ya. Di anak cowok ini di usia 3-8 tahun tuh mengenal, wah aku punya penis. Dan dia tuh sangat sayang banget sama ibunya. Tapi dia akan bertanya-tanya dalam dirinya. Ini yang dinamakan Edison Complex. Dia akan bertanya, aku sayang sama ibu, tapi ibu kenapa sayang sama papa? Nah, copy mekanismenya adalah si anak cowok ini sadar dia cowok. Dan dia meniru, oh berarti kalau aku mau disayang sama ibu, aku harus kayak papa. Itu alasan kenapa anak cowok deketnya sama ibunya, tapi tingkah lakunya kayak bapaknya coy. Misalkan, kalau bapaknya suka teriak-teriak, anak cowoknya pasti copy mekanisme teriak-teriak. Dan dia akan wah ternyata bapakku pria coy. Ya iyalah, anjir. Bapakku pria sejati. Maka dia akan lihat, wah cara berpakaian bapaknya kayak apa, pakai kemeja. Terus mungkin suka naik motor, suka main mobil-mobilan. Itu alasan kenapa cowok suka main mobil-mobilan, karena nggak jauh dari bapaknya. Kebalikannya adalah kalau anak cewek Elektra kompleks, dia sayang banget sama bapaknya, deket banget sama bapaknya, dan dia cemburu sama ibunya. Kok bisa sih bapakku sayang sama ibunya? Cuman copy mekanismenya adalah si anak cewek ini orientasi seksual yang niru, wah berarti kalau mau jadi disayang bapak harus kayak ibunya. Mulailah di sana dia dandan, mengenal rok, ganti pakaian, main boneka, karena yang ngajarin ibunya. Paham sekarang? Nah itu. Nah sekarang kalian tahu kan kenapa ada namanya disorientasi seksual. Jadi LGBT itu yang salah siapa? Bukan takdir, bukan pergaulan, ya orang tuanya sendiri. Sekarang bayangin kalau keluarga broken home, figur bapak ini nggak ada di usia 3 tahun, dan bapaknya ini kabur gitu aja. Apa yang terjadi? Si anak cowok, kalau anak cowok, dia nggak tahu harus niru siapa. Dia sayang sama ibunya, tapi dia copy mekanismenya, aku boy, aku anak laki-laki, aku punya penis man, dan aku nggak tahu laki-laki siapa yang harus ditiru jadi panutan. Akhirnya dia meniru siapa? Ibunya. Jadilah dia menjadi orang-orang yang agak feminin. Salah nggak? Enggak. Ya udah mau gimana bos, takdir. Makanya kalau ada orang-orang LGBT, bukan kita harus menolak atau menolak secara wah bakar. Saya sih nggak setuju, karena sebagai pasien, dokter,
Pak LGBT itu pasien kita juga gitu loh. Dan kita juga harus respect dan memandang mereka as a human gitu loh. Walaupun di dalam dunia agama itu adalah hal yang dilarang, tapi kenapa kita nggak ajak edukasi mereka, ajak ngobrol masalahnya apa gitu men. Memandang orang tuh sebagai human, manusia, walaupun jalannya menurut kita salah. Paham? Nah, disinilah pentingnya edukasi seks yang benar-benar. Tapi sayangnya orang memandang kalau edukasi seks itu dipandangnya tabu. Padahal di fase ketiga ini tuh paling penting, dimana dia menentukan dirinya sebagai cowok apa cewek. Harusnya edukasi seks itu saya kasih contoh kayak gini nih. Ada anak kecil tanya, "Mama, papa, aku anak cowok." "Iya." "Kenapa aku punya penis tapi Sita nggak punya penis?" Mampus lu kalau jadi orang tua. Coba jawabnya gimana? Nih saya ajarin ya. "Dek, kamu punya titit." "Ya." "Titit ini itu adalah alat kelamin yang paling privasi. Rahasia, Dek." "Rahasia?" "Iya, jadi kamu boleh menunjukkan titit ini hanya kepada keluarga, papa, mama, di WC. Dan papa mama pun nggak boleh megang tititmu itu." "Loh, kenapa?" "Karena ini alat paling privasi, makanya didobel celana dalam sama celana. Jadi gimana?" Nah, ini artinya kamu laki-laki, nak. Kalau kamu laki-laki, kamu punya alat kelamin namanya titit, maka disebut kemaluan. Malu, artinya disembunyiin. Lah, mah nanti kalau ada orang-orang asing tanya, "Tunjukin tititmu." Ya kamu harus menolak, lari. Kenapa? Inilah senjata pedofil. Anak kecil tuh nggak tahu kalau titit itu organ paling penting. Cuma diginiin, "Nak, sini dong, tak kasih permen tapi pegang alat papa, alat bapak ya." Ya anak kecil mah kasih permen mau, terus dipegang, dilus-lus, diusir oral. Itu namanya penjahat pedofil, coy. Cara nyegahnya apa? Dari orang tuanya, diajarin edukasi seks. Kamu tuh punya titit, penis. Ini namanya titik penis, ini buat pipis. Sebatas itu dulu. Dan ini penanda kalau kamu laki-laki. Oh gitu. Lah Sita kok nggak punya? Karena dia bukan laki-laki, dia wanita, maka dia nggak punya penis. Paham? Tuh. Nah kalau cewek, "Mah," Sita bertanya, "Mah, si Tirta punya titit, kok aku nggak punya?" Nah bingung bapaknya. "Gak usah dibahas, bisiku. Tabu itu gak usah dibahas. Yang penting itu gak usah dibahas." Nah padahal anak cewek itu kalau di depan umum, kalian tahu gak anak cewek bayi-bayi sukanya kalau pakai rok mi. Itu kalau pedofil sange coy liatnya. Bahaya kan, bahaya. Nah sebagai orang tua kamu harusnya mengajarin dong bahwa, "Nak, misal 5 tahun, ini kamu punyanya itu alat kelamin namanya vagina. It's not a part, man. Itu organ. Itu namanya vagina. Dan vagina ini adalah alat buat pipis, nah alat rahasia. Paling rahasia, penting. Jadi harus dijaga baik-baik." "Oh gitu mah." "Iya. Jadi kalau ada orang asing minta rokmu, tolak, lari. Papa aja nggak boleh nyentuh, boleh disentuh kalau sama cewek aja dan di WC." Yang berikutnya adalah si cewek ini, si anak ini kan akan tanya, "Jadi gimana kalau ada vagina kayak gini, Mah?" Terus dia jawab aja bahwa ini buat pipis. Dan kamu jangan nunjukin vagina ini ke orang-orang. Kamu pakai rok, ya ditutup aja gitu loh. Dan orang anak itu ngerti bahwa, oh aku cewek, oh aku cowok gitu. Nah fase keempat itu adalah fase laten. Ini fase laten tuh fase yang dimana pubertas gitu loh. Fase laten tuh dimana si seksualnya itu mulai nggak stabil, agak turun. Dan si orang ini tuh, si anak-anak tuh kayak mengenal bahwa, wah aku punya penis kalau digoyang enak ya. Kan kayak gitu. Bayi-bayi itu kayak gitu men, anak-anak SD itu. Ya mereka taunya adalah, kalau ini si bapak ini nggak diajarin, nggak ngajarin lebih lanjut. Nah tadi kan yang pas kecil, fase sebelumnya kan kita ngajarin bahwa ini organ rahasia. Nah edukasi seks yang berikutnya adalah di fase keempat ini, fase laten. Di fase laten ini kayak si anak-anak tuh mulai mengenal bahwa, oh kalau penis digoyang, digerak-gerakin, geli-geli ya enak. Anjir, dia taunya kayak gitu doang ya. Kan parah. Si cewek kalau, wah ternyata kalau vagina disentuh-sentuh geli ya enak. Mereka nggak tahu kalau itu tuh bisa hamil. Atau si cowok kalau ngeluarin, kalau penisnya dimainin itu bisa keluar sperma, tuh bahaya men. Bahaya banget gitu loh. Nah inilah pentingnya edukasi seks dari si orang tuanya gitu kan. Nah ini salahnya orang tua adalah ketika si anak kecil ini kepergok malah dimarahin. Harusnya orang tua tuh mulai mengajarkan, "Nak, kamu tuh punya penis, nak. Dan ini tuh bisa mengeluarkan cairan yang bisa menyebabkan hamil." Oh gitu, lah ya kamu kira kamu hamil dari mana? Kamu keluar dari mana? Dari papa, mama ketemu, terus akhirnya menikah, dan alat kelamin ketemu, keluarlah kamu. Itu yang ngajari orang tuanya. Kalau kamu nggak mau pendidikan seksual di pendidikan, di institusi pendidikan, karena dianggap tabu, porno, ya udah kamu ajari di rumah sendiri dong. Gitu loh. Jangan kamu menyalahkan kayak banyak tragedi pemerkosaan, anak kecil pacar-pacaran, anak kecil ada tragedi
hamil, SMP udah hamil, ada kayak digilir gitu. Itu yang salah siapa? Bukan sekolah, orang tuanya coy. Kenapa coba? Karena pendidikan seksual sejak dini itu bisa dilakukan oleh orang tua gitu kan. Dia bisa mengajarkan bahwa kayak orang tua aku dulu ngajarin ke aku bahwa kamu punya penis, kamu hati-hati kalau gunain. Ini emang kalau digerakin geli emang, tapi bisa keluar cairan. Nah, cairan ini kalau ketemu sama cewek, temanmu cewek, bisa hamil keluar anak. Tahu? Kamu siap jadi bapak? Nggak siap. Ya udah, kalau udah gede berarti baru keluarin. Dia akan ngerti di situ. Pak. Nah, itulah artinya yang menyebabkan kayak edukasi seks itu penting banget. Nah, si cewek ini juga akan ngerti kalau digoyangin klitorisnya emang geli, emang dimasukin emang. Cuman kamu hati-hati. Kamu bisa hamil loh. Kalau kamu udah mens, artinya kamu kayak mama, kamu ibu. Kalau kamu nanti ketemu cowok, hati-hati. Kalau kamu mau disuruh buka-buka gini, jangan mau. Kamu bisa jadi ibu. Siap gak jadi ibu? Nggak jadi ibu kalau udah nikah. Simpel kan? Itu alasan kenapa orang zaman dulu nikahnya rata-rata tua. Nikah kalau udah siap, kejadian hamil di luar nikah jarang. Kenapa kok zaman sekarang malah hamil di luar nikah malah sering? Karena itu. Karena mereka belajar sendiri dari lingkungan bahwa kalau goyangin penis dan gerakin vagina itu enak. Akhirnya mereka menganggap kayak, oh seksual itu kepuasan aja, melampiaskan kepuasan biologis. Lah kalau gitu gak ada bedanya sama hewan pak. Kucing ngewek tinggal ngewek, ya kan, anjing ngewek tinggal ngewek. Apa kita disamain dengan hewan kalau ngewek tinggal ngewek? Gak gitu juga pak. Ya kan, kita punya akal, kita punya ego di sini bahwa kita tahu bahwa kalau ngewek harus salah satu pasangan gitu kan. Kita lihat dulu nanti kenapa suatu pasangan. Dan ini fase paling terakhir. Kalau dia bisa lolos di fase 4 ini, dia akan menjadi figur yang super egonya terlatih. Dan fase terakhir, fase genital. Fase genital itu adalah si orang ini udah bener-bener jadi cowok sejati dan cewek sejati, udah bisa mens, dan dia tahu bahwa kalau kita tuh heteroseksual, berarti suka harus berhubungan seksual dengan lawan jenis. Dan di sini dia menentukan pasangan mana yang berhubungan seksual. Nah, di sini banyak orang tuh kayak berganti-ganti pasangan karena dia menganggap, wah kalau ngewek enak nih, kepuasan sendiri. Dan akhirnya dia gonta-ganti pasangan untuk melampiaskan nafsu seksualnya. Gak ada bedanya sama hewan, serius. Dan akhirnya orang seperti ini pun akhirnya kena penyakit. Nah, sekarang kalian tahunya penyakit apa sih kalau edukasi seksual yang gagal? Ya, di fase ini edukasi seksual yang paling penting itu adalah bener-bener expert. Pentingnya setia sama satu pasangan dan pentingnya menjaga kelaminmu itu. Karena ini udah expert, super ego udah terlatih. Bukan ngajari bahwa, nah ini bukan, karena dia udah tahu bahwa dia heteroseksual. Dia pacaran dan dia bisa ngelampiasin ke pacarnya. Mungkin kita nggak tahu, di Indonesia sekarang bahwa kita lihat bahwa seks bebas itu benar-benar hal yang luar biasa. Saya nggak tahu statistik, tapi hal luar biasa pak. Udah kayak dunia barat coy. Dianggap munafik. Oke, sekarang terserah kalian mau seks bebas apa enggak, itu pribadi masing-masing. Saya di sini tidak melarang kayak, wah ketimbang pacaran mending nikah. Nikah itu bukan alasan karena kamu pengen ngindari zina. Nikah itu karena keyakinan satu sama lain bahwa kamu ingin membangun keluarga bareng. Nggak sesimpel kayak daripada zina kamu nikah. Kalau kamu nggak mau zina ya jangan zina gitu kan. Tapi di sini saya tidak, jangan seks bebas, itu udah pribadi masing-masing lah, terserah. Daripada saya nanti ditentang, Mas Tirta munafik bla bla bla. Saya cuma nerangin bahwa seks bebas ganti-ganti pasangan itu bahaya. Kalian taunya cuma apa? Raja singa sama apa? Gonor. Itu udah hal paling simpel. Itu bisa dikasih antibiotik. Yang paling bahaya itu kalau cewek. Cewek itu bisa kena namanya apa? Ya cancer cervix. Cervix cancer itu bahaya banget, bos. Cervix cancer itu resikonya meningkat berkali-kali lipat semakin muda si cewek ini berhubungan seksual pertama kali. Paham? Misalkan si cewek ini berhubungan seksual pertama kali di usia 14 tahun. Itu resikonya meningkat kali lipat karena vaginanya, leher rahimnya kena sel baru dari si penis ini, dan akhirnya semakin rentan untuk terinfeksi HPV, human papilloma virus, penyebabnya kanker cervix. Dan virus ini uniknya adalah dia laten di dalam tubuh manusia selama berpuluh-puluh tahun dan menunjukkan aktivitas virusnya itu baru di usia 40-50. Itu alasan kenapa kalau cewek kena kanker cervix langsung stadium 3 atau 4. Itu pentingnya kalau kamu harus menjaga pasanganmu. Tahu nggak? Berarti ada yang bilang, berarti cewek enak no mas, cewek nggak enak no mas. Kalau gonta-ganti pasangan nggak ninggalin bekas, dari cewek itu paling beban. Dipikirnya kalau kalian itu ngewek pakai kondom aman, ngindari hamil, kalian nanggung akibatnya 30 tahun lagi. Kalau cewek kena kanker serviks, tahu nggak? Semakin si cewek ini gonta-ganti, resiko kanker serviks itu ada 4. Yang pertama, semakin muda dia ngewek, itu resiko kanker serviks tinggi. Kedua, gonta-ganti pasangan, ya kan? Ketiga, ini cewek dulu. Ketiga,
Kalau misalkan dia terinfeksi sama cowok yang kena HPV. Keempat, ya jelas gaya hidup, merokok, alkohol. Bayangin men, emang dia aman, nggak hamil, pakai kondom itu kan aman. Cuman 20-30 tahun lagi kalian bisa menanggung akibatnya. Apakah salah? Ya mau gimana men. Makanya saran saya, kalau kalian sudah pernah ngewek sebelum umur 20, buat cewek-cewek muda yang sekarang umur 20-an, mulailah treatment namanya pap smear. Setiap 2 tahun sekali dari umur 21 sampai selesai. Dilihat selmu ada infeksi HPV enggak. Jadi kanker cervix itu leher rahimnya itu ada sel-sel, terus terinfeksi HPV. Sel-selnya kemutasi, yang kena radang. Lah kalau kena penis itu kan radang, sakit coy. Kalau penis masuk vagina nih, das. Itu kan penisnya bentuk leher rahim. Nah, itu sel-sel yang di leher rahim itu kena radang. Nah, kalau kena gaya hidup yang salah, kena infeksi, harusnya ini kan jadi cervix lagi, ya kan? Tapi malah jadi mutasi, jadi sel yang ganas. Dan ini selnya tuh terinfeksi kalau imunmu rendah. Begitu kamu umur 20-30 tahun lagi, kenanya nyebar ke mana langsung paru, metastase ke paru dan ya udah. Lah, Mas, cowok enak dong Mas kalau ngewek ganti-ganti. Weh, jangan dulu. Cowok tuh paling parah malah kanker prostat. Hah? Terus habis itu cowok tuh paling sering kayak, Mas, kalau saya pakai kondom kan aman. Belum tentu, men. Nah, kayak HPV pun, human papillomavirus, kau kira cowok nggak bisa kena? Hah? Kau kira dengan kondom semua kelar? Kondom tuh 99% ya mencegah sperma. Kau kira nggak bisa ketularan HIV/AIDS? Ya, HIV/AIDS ketularan lewat darah. Dan kamu tahu gara-gara kamu gonta-ganti pasangan seperti itu gitu. Paham? Jadi kau kira kalau pakai kondom terus gonta-ganti cewek ini, cewek anak itu bangga gitu? Ya bangga. Sesukamu kau bangga. Tapi kamu bayangin kalau kamu itu ngewek gonta-ganti sampai anggap aja 50 cewek, kamu cowok sejati, kamu pamer kemana-mana, terus kamu nikah sama cewek, dan ternyata kamu tuh membawa virus HPV, terus tiba-tiba cewekmu yang nggak tahu apa-apa, yang setia, yang baik-baik, kan gitu konsepnya orang-orang. Ngewek sama cewek yang rusak, kawin sama nikah sama cewek baik-baik, kan itu maunya orang-orang kekinian kan cowok kan, iya kan? Rata-rata. Bayangin kalau kamu membawa HPV dan kamu nulari istrimu sendiri. Bayangin. Dan istrimu yang nanggung kanker cervix karena ketularan HPV dari tingkah lakumu gaya hidup pada waktu muda. Berani nggak kamu jamin bahwa istrimu nggak kena kanker gara-gara kamu sendiri? Contoh HIV/AIDS. Cewek ini nggak ngerti apa-apa. HIV/AIDS selalu disalahkan ceweknya. Cewek yang selalu disalahin. Kamu yang punya lubang, kamu nggak bisa jaga lubang. Padahal yang bawa HIV/AIDS rata-rata tuh cowok. Rata-rata cowok. Ya kan? Tapi karena imunnya kuat, nggak keluar aktivitasnya. Begitu dia nikah sama istrinya yang nggak tahu apa-apa, malah ketularan HIV/AIDS. Terus bayinya kena HIV/AIDS. Bayangin kalau kamu gara-gara tingkah lakumu yang ganti-ganti pasangan tanpa terbatas, bener-bener gak dijaga, ya kan, kayak sini tancap sana tancap sini, dan begitu kamu nikah yang nanggung istri sama anakmu, kamu berani nggak gitu? Jadi untuk edukasi seks yang benar, setelah fase oral, fase anal, fase faling, fase laten, dan fase genital, dan gagal semua, kamu ibarat kayak liar, kayak hewan, gak bisa ngontrol ID ego. Kan yang ngontrol nafsu seks tuh ego sama super ego, gak kekontrol. Kamu ngewek tinggal ngewek. Kamu berani jamin gak di masa yang tua nanti kamu gak bisa nanggung itu semua? Gak sesimpel itu men, hidup gak semudah itu. Ya gak? Artinya adalah kalau bisa setia sama satu pasangan aja. Dan kalau kamu mau ganti-ganti, pikirlah berkali-kali men, bahwa ternyata yang bisa nanggung tuh keluargamu sendiri gitu loh. Si cewek kasih yang kena kanker rahim, dan cowok kencing nanah itu sakit bos. Saya pernah dapat pasien cowok kencing nanah itu, kencing tapi nanah itu perih banget dan nanahnya bau banget. Sembuhnya pakai suntik antibiotik dan nabu kambuhan. Dan itu kalau kamu nikah sama cewek yang kena bisa ketularan dan anakmu kena namanya retinopati gonorea gitu. Aku lupa. Pokoknya Neisseria gonorea tuh menginfeksi si mata gitu kan. Jadi akhirnya matanya kena gonor semua. Bayangin coba. Parah men, matanya kena nanas semua jadi buta. Itu hal paling parah gitu loh. Loh Mas, tapi saya nggak kencing nanah. AIDS. Kencing nanah tuh gejala. Bisa jadi kamu bawa virusnya, tapi kamu nggak ada gejalanya. Bisa jadi kamu tuh kena sifilis, tapi nggak ada gejalanya. Sifilis tuh gejalanya ringan banget. Bukan benjolan. Lecet tapi nggak sakit. Nah, jerawat tapi nggak sakit. Ayo gue. Bayangin coba, tiba-tiba kamu pipis bahwa ada jerawat di kepala penis. Takut gak? Takut, deg-degan. Dan sifilis itu stepnya ada 3. Step 3 itu gak ada gejalanya. Tiba-tiba kamu nikah sama cewek, anaknya kena saraf, yang kamu salahin ceweknya, kamu yang refleksi. Nah, disitulah saya bilang men,
Edukasi seks itu penting banget. Kamu udah lihat tadi penjelasan edukasi seks dari tadi sampai 40 menit sampai aku berbusa-busa. Dari kecil bisa dilakuin, tergantung kalian. Dan yang paling bisa melakukan itu bukan sekolah, tapi orang tua, men. Bapak, ibu. Kalau kamu sekarang nonton ini dan kelak kamu menjadi bapak ibu, ajarilah anakku dengan benar. Dan ketika kamu nonton ini, kamu masih melakukan namanya seks bebas, gonta-ganti pasangan, berpikirlah berempat, 5, 6 kali, men. Karena kamu sekarang dapat enaknya, tapi kamu bisa nanggung akibatnya 10-20 tahun lagi. Gak ada yang jamin bahwa kamu bersih dari HPV, gak ada yang jamin kamu bersih dari HIV, gak ada yang bersih jamin kamu donor. Apakah orang HIV itu kita tolak? Gak, men. Jangan pernah membenci orang-orang dengan LGBT, HIV, AIDS, gono dan kawan-kawan. Orang seperti mereka itu harus diedukasi, disupport karena mereka itu udah rentan banget untuk depresi. Itu saran saya. Dan kalau kamu nggak mau kena, ya kamu mencegah. Kalau kamu udah kena, jangan dijauhi ya. Jangan dijauhi, sumpah. Sampai kemana ada kasus 14 anak TK di DO karena HIV. Men, nggak segitunya banget, bos, sumpah. HIV yaudah dia kayak kita biasa. HIV itu nggak bisa nular kayak salaman nular, ciuman nular. Nggak, HIV itu nular kalau kena darah, cairan kelamin. Ya iya, bahkan ludah aja belum tentu ketularan, men. HIV itu nular kalau darah kena cairan kelamin, gitu loh. Bukan sesimpel itu. Hepatitis kenanya juga darah juga. Kalau hepatitis A kenanya oral sama feses, tai itu, kotoran. Tapi kalau AIDS enggak, men. Jadi jangan stigma. Dan buat kalian jaga diri masing-masing, men. Ini kelamin gitu loh. Kalau kamu emang nggak bisa mencegah seks bebas, setialah sama satu pasangan. Bukan berarti saya ngajarin. Kalau kamu emang nggak bisa setia sama satu pasangan, berpikirlah beribu-ribu kali ketika kamu mau bungkus cewek atau membawa cewek. Terus yang cewek, nggak apa-apa kan, aku yang penting dapat cowok banyak gitu. Iya. Tapi kamu nggak tahu resiko yang harus kamu hadapi 10-20 tahun lagi, men. Itu berat banget. Cancer cervix itu berat banget, bos. Sumpah. Dan buat cowok penyakit kelamin itu berat banget, coy. Itu aja dari aku. Dan ini maaf banget, berat banget. Aku nggak peduli kalian mau subscribe, mau report, mau apa. Cuman aku harus bilang bahwa apa, satu-satunya bisa melemparkan generasi muda ini adalah kesadaran masing-masing. Kalau udah super ego, udah gede. Tapi kalau masih kecil, ya kita harus didik mereka. Kalau sekolah dianggap tabu, didiklah sendiri, men. Jangan nyalain sekolah kalau ada pergaulan anak kecil udah pacaran. Dan batasi pergaulan anak-anakmu YouTube. Dulu aku nggak ada YouTube, main-mainan gobak sodor. Dan aku diajarin sama orang tua aku mengenai seks yang bener kayak apa, gitu. Dan itu buat kalian semua. Thank you. Dan kalau kalian ada saran dan komen mengenai edukasi seks ini, menurut aku secara pribadi, kalau ada salah teman-teman dokter bisa revisi. Next aku akan bahas mengenai pentingnya penggunaan antibiotik setelah episode yang motivasi. See you, man.